sekarang semua jejer lurus berhitung 1 sampai 4. Oke? Siapa yang mau main game? Oke. Dimulai dari mana ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Madu. 1, 2, 3. Siswa 3. Cio, Pak. Emang 1, 2. Berhasil enggak? 3, orang 4. 1, 2, 3, 4. Ayo, dulu. Kelompok 1 sebelah Ayo, sini, ke tengah semua. Kelompok 1 di kirinya, kelompok sini. 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ke kanan. 3 orang, kelompok 2, 3 orang, kelompok 3, 3 orang, kelompok 4, 3 orang. Oke. Duduk semua, kan duduk semua. Peraturannya simpel banget peraturannya. Simpel banget. Ini ada kartu. Setiap kelompok akan dapat dadu. Ini dadunya kelompok 1. Ini dadunya kelompok 2. Oh, tadi ngambil minum. Ya ikut 1 aja ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Dadunya kelompok 3. Dadunya kelompok 4. Setiap kelompok, perhatikan, setiap kelompok dapat dadu 4. Lalu ini ada clue card. Clue-nya di sini ada 4 bagian, yaitu mata kiri, mata kanan, mulut kiri dan mulut kanan. Coba dilihat dadunya masing-masing. Tugasnya kalian cepet-cepetan mencocokkan ekspresi mukanya dari setiap kartu ini. Setiap kartu punya beda-beda ekspresi. Nah, yang paling cepat yang mencocokkan sama ekspresinya itu yang menang. Jadi hari ini kita belajar tentang ketelitian. Mainnya nanti gantian. Caranya begini. Nanti Koko akan tutup semua kartunya di tengah. Nanti Koko yang akan membalikkan. Ketika Koko balik seperti ini, semua ngeliat sambil muter dadunya sampai sesuai yang tengah. Setelah kalian merasa, oh ya, punya aku sudah selesai, kalian pencet bel yang paling cepat. Ketika kalian pencet bel, Koko nanti taruh tengah belnya. Ketika ada satu orang dengan Koko, satu orang pencet bel, semua tangan harus diangkat. Oke? Semua tangan diangkat. Nanti dicocokkan yang pencet bel itu benar atau enggak. Kalau misalnya benar, dia yang menang. Kalau salah, kita ulang lagi sampai benar. Ingat ya. Jadi kalau misalnya bel dibunyikan, semua tangan harus diangkat, tidak boleh curang. Oke? Nggak boleh curang. Ingat keputusan Koko harus ditaati, nggak boleh protes. Oke? Tidak boleh protes. Pede. Jangan, kamu sini Jan. Kita pede. Pindah sini Jan. Kurang 1 orang. Kita coba trial ya. Mainnya langsung 1 dadu boleh dimainkan sampai 3 orang. Kita trial ya. Ayo, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 mana itu? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 mana orang? ini bos. Ayo maju di Kelompok 1 mana ya? maju ke tengah. 3 orang. Iya, 3 orang. Oh ya pas. Ayo. Baiknya di bulan. Dadunya taruh sini, kelompok 1. Dadunya taruh sini. Lagi maju. Kelompok 2 dadunya taruh sini. Kelompok 2. Nah. 4, harusnya ada 4. Nah, kelompok 3. Kelompok 3. Buat lingkaran dong, semuanya. Nah, kelompok 3 di sini dadunya. Ayo supaya adil. Kelompok 3 di sini. Maju lagi. Maju lagi supaya tekan belnya gampang. Sekarang dicoba tuh. Kelompok 1, kelompok pencet bel. Kelompok 1 pencet bel. Kelompok 2 pencet bel. Kelompok 2 pencet bel. Kelompok 3 pencet bel. Kelompok 4. Oke. Kelompok 2 majuan supaya enggak terlalu jauh. Nah, maju lagi. Sekali lagi ya. Berarti sama Jo ya? Ini dikocok dulu. Sama Jo. Iya,
boleh bantui. Boleh dibagi tugas, misalnya aku yang megang mata, aku yang megang mulut. Nah, itu tugasnya kalian. Cepet-cepetan. Ketika ingat ya, ketika ada bel, semua tangan harus diangkat. Kalau misalnya benar, berarti kelompok itu yang menang. Kalau salah, lanjut lagi yang benar. Kalau salah, lanjut lagi di atas lagi sampai benar, pencet bel lagi, tangan diangkat lagi. Oke? Kita coba percobaan ya. Kita percobaan. Oh ya. 1, 2, 3. Ayo coba bantuin. Oh, stop. Tangan diangkat. Nah, ini contohnya yang menang Aurel. Misalnya kelompok 4. Misalnya ya, udah ngerti caranya? Kalau misalnya, permisi, kalau misalnya Aurel salah seperti ini salah ya. Nanti kawan salah, lanjut lagi sampai ada yang mencet lagi baru dia menang. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai. Bentar, aku ambil catatan. Bisa dah. Tim 1, 2, 3, 4. Oke, bentar, skornya. Siap-siap semua ya? Siap ya? 1. Ingat ya, kalau ada bel, langsung semua angkat tangan. Tak boleh gerakin dadu. 1, 2, 3. Angkat, stop, angkat. Keliru. Ayo, lanjut lagi. Saya bener. Pandang dulu. Oh, astagfirullah. Salah, Mas. Oke dulu ya. Ya, oke. Siapa ini? Kelompok 3 yang menang. Oke, kelompok 3. Thank you, Aurel. Sudah jujur. Thank you. Oke. Ingat ya, kalau ada yang ngebel, semua tangan harus diangkat. Oke? Kalau ada yang bel, semua tangan harus diangkat. Kita mulai lagi. Babak kedua. 1, 2, 3. Melet. Stop. Oke, kelompok 4 menang. Kelompok 4 ya. 1 poin. Iman nggak bisa ikut. Nah, kaki dilurusin. Bersila. Itu duduk kayak Aurel. Iya. Ini kayak Robert itu sama Giro juga nyamping. Oke, siap ya? Babak ketiga. 1, 2, 3. Ada hatinya, tapi hatinya bentuk bawah. Giginya ada 2. Giginya ada 2. Satu hati, satu lain. Stop. Kelompok 3 menang. Dan bawahnya harus kabur situ. Giginya salah kembali. Oke, kita mulai lagi. Babak keempat. Siap-siap ya, siap-siap. Bentar, ini di tengah kan belnya. Nah, pelan-pelan ya. Siap semua. 1, 2, 3. Sedih, matanya ada yang seperti itu. Stop. Nomor 1. Ini salah. Ini. Nomor 2. Oke, benar. Nomor 2. Matanya kebalik nomor 1. Oke, sekarang babak ke-5. Oke, kita mulai siap-siap ya. Babak ke-5. 1, 2, 3. Matanya satu di atas, matanya satu di bawah, giginya yang ada kelihatan yang di bawah. Nomor 2. Stop. Benar. Oke, benar. Nomor 2.
Katanya ada topi. Oke. Siap semua ya. Babak ke-6. Babak ke-6. Kita main 10 babak. Babak ke-6. 1, 2, 3. Satu matanya muter-muter. Nah, mata muternya juga harus bener loh ya. Kelihatan ya? Yang ujungnya ada stop. Kebalik. Benar. Tadi enggak gitu. Ini betul. Oke, nomor 2. Matanya, bundernya. Oh iya. Oke, stop. Berikutnya, lanjut. Ke-7. Oke, siap. 1, 2, 3. Stop. Lompat dua mana? Wih, jago Pak. Pusing banget. Kurang 3 lagi. 3 babak lagi ya. Pindah. Biar dia sekarang pindah. Siap. Oh. 1, 2, 3. Hati-hati. Stop. Lompat. Stop. Kurang, salah. Lompat satu. Bener loh ini. Ayo balik. Salah juga. Lompat yang sana. Lompat. Balik on. Oke. Lagi ya. Dua babak terakhir. Ada jangan. 1. Coba. 1, 2, 3. Ayo mulutnya. Lompat 2 dulu. Oke, babak terakhir nilainya 2 poin. Enggak ada kok. Babak terakhir nilainya 2 poin. Jawaban sekarang. Kita lihat gandengan. Oke, dari sini ya. Oke, sekarang dadu deket dari sini. Biar enak. Dadu deket deket. Nah, dari situ. Kamu maju. Jangan cepet. Babak terakhir nilai 2 poin. Siap. Babak terakhir 1. Kamu maju. Nah, 1, 2, 3. Stop, kanan, coba lu. Salah, lanjut. Kelompok 4. Salah. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 benar. Dapat 2 poin. Oke, stop. Oke. Selesai semua. Thank you, Pak. Sekarang aku akan bacakan peringkatnya. Peringkat keempat, tim 1 dengan poin 0. Poin. Tadi beberapa kali salah soalnya, malah kiri sama kanannya ketukar. Juara ketiga, kelompok 4 dengan 2 poin aja. Nah, sekarang kira-kira siapa yang juara 1 ya? Kelompok 2 apa kelompok 3? Tadi kelompok 3 terakhir dapat 2 poin. Nah, kelompok 3 tadi karena 2 poin dapat nilai 4 poin. Dan kelompok 2 mendapatkan poin 5 poin. Jadi tetap menang kelompok 2. Yang menang kelompok 2. Oke, lanjut. Dikumpulin semua. Sekarang kita mendengar firman. Yuk. Duduknya di lantai ya, semuanya maju ke depan sini, bendok sini, lurus saja. Nah, di sini. Ya depan. Coba, yuk kita mau mendengar firman. Yang kuning mana? Yang kuning mana yang kuning? Ya Remon sampai CP udah. Oke, thank you. Udah.
skala terus. pinjam dulu Aku ada 1.000 mau. iya tak Iya, aku ada 1.000 mau. Nih 1.000. Kalau Lanjut kan. 320 tapi uang Wah. boleh kan? aku 300.000 Ya, ngomong gitu kayaknya. oh Coba ya, coba gitu. karena kamu suka bukan Orang tahu buat aku juga suka Aku nyesel buat kamu. kamu suka bukan nanti aku juga suka Oke. Ya, shalom adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebagian firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang 3 hal tentang kemajuan rohani ya. Oke, Koko ambil satu tokoh di Perjanjian Lama di mana dia bernama Esra. Ya, Namanya siapa namanya? namanya siapa? Esra ya. Sama-sama kita mau lihat ya. Koko bacakan Esra pasal 7 ayat 7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel. Sebelumnya itu. Nah, ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli Alkitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan aja memberi dia segala yang diinginnya. Oleh karena apa? Karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi Esra ini ceritanya, Esra ini ada di Babel pada saat itu. Bersama siapa? Bersama dengan bangsa Israel. Kemudian pada zaman ini Esra dari Babel berangkat pulang ke Israel ya. Dari tempat buangan Babel ke Israel. Dan raja memberi segala yang diinginnya. Karena apa? Karena Tuhan yang campur tangan sehingga dia diberi apa yang dia inginkan. Yang ke-7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun yang ke-7 zaman Raja Artasasta. Jadi pada saat itu rajanya adalah Artasasta ini ya, yang membolehkan Esra dan bangsa Israel pulang ke tanahnya sendiri, yaitu tanah Yerusalem. Yang ke-8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Nah, dari tadi jauh-jauh ya, dari tanah Babel ke Yerusalem itu sangat jauh hingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan 5 ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya Tuhan. Bentar. Jadi Esra berapa? 7 ya? S7 S9 ya sudah. Nah, aku mau ceritakan ya. Pada saat itu Esra itu umurnya berapa? Umurnya kira-kira sekitar 23 tahun. Masih muda banget ya. Masih muda banget. Justru ia yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Babel ke Yerusalem. Dan ia tadi di ayat yang ke-6, dia itu pintar untuk ahli Taurat ya, Alkitab. Dan ketika dia itu memimpin bangsa Israel, karena apa? Karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Tadi seperti ayat yang ke-7 tadi ya. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan. Kalau misalnya musuh ya, ceritanya Raja Artasasta ini musuh. Tetapi karena suatu pada peristiwa itu ada kayak di Alkitab bilang bahwa nanti suatu saat bangsa Israel itu kembali ke tempatnya Yerusalem, dan raja ini mengiyakan, ya toh. Yang membuat raja ini terjamah siapa? Karena Tuhan ya, Tuhan. Karena apa? Karena Esra ini dipakai oleh tangan Tuhan ya. Dan tepat
dan ayat ke-9, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allah itu melindungi dia. Karena apa? Karena dia disertai sama Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan disertai sama Tuhan, maka Tuhan dapat mengabulkan apa yang kita minta ya. Nah, siapa Esra itu? Esra adalah anak-anak Tuhan karena tangan Tuhan itu melindungi dan menyertai dia, sehingga Raja Artasasta membolehkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, dalam terjemahan lain, sebab Esra telah bertekad, bahasa lainnya atau pengertian lainnya dibilang membetulkan hati, ya, membetulkan hati. Esra 7:10 untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Esra ini pas di Babel hingga ke Yerusalem bertekad dalam hatinya ya, membetulkan hatinya supaya apa? Supaya dia tuh meneliti Taurat Tuhan, tidak sampai meneliti tok, tetapi melakukan dan mengajarkan ya. Pada saat itu bangsa Israel itu di tempat pembuangan pasti ada beberapa bangsa Israel yang baru ya, maksudnya ada anak-anaknya ya. Dan Esra ini juga membantu untuk mengajarkan ketetapan-ketetapan dan Taurat Tuhan. Nah, kita bisa melihat ketika misalnya saudara bayangkan ketika Esra ada di situ, dia pasti ada tantangannya tersendiri ya. Dimana Esra ini harus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ketika dikasih suatu kepercayaan, pasti ada godaan. Ketika dikasih suatu kekuasaan, pasti ada godaan. Tetapi Esra yang dilakukan Esra adalah beda ya. Dia itu meneliti Taurat Tuhan. Dia seperti di slide sebelumnya, dia membetulkan hati. Dia nggak pakai akal pikiran sehat untuk menilai ya, tapi dia membetulkan hati. Dia meneliti firman Tuhan. Oh, sesuai sama janjinya Tuhan, nanti bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem ya. Kemudian kalau setelah mendapat kekuasaan, nggak sampai di situ, dia juga melakukan firman Tuhan ya. Nggak boleh melakukan penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya, nah, ketika meneliti firman Tuhan, Esra tentu pertama kali yang dilakukan adalah mencintai firman Tuhan. Kemudian, apa yang didapat setelah mencintai firman Tuhan? Yaitu mendapatkan perlindungan Tuhan. Maka setelah diulang-ulang lagi, maka terjadi kemajuan rohani ya. Jadi kuncinya ketika teman-teman pernah mendengar lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci dan doa tiap hari, itu artinya teman-teman itu mencintai siapa? Taurat Tuhan. Kalau mencintai firman Tuhan, berarti otomatis secara langsung teman-teman mencintai Tuhannya sendiri. Maka ketika hal itu terjadi, ketika teman-teman mau berbuat salah, aku tadi di Alkitab ini nggak boleh berbuat gini. Akhirnya teman-teman mencintai Alkitab, melakukannya, sehingga tangan Tuhan ini berada di atas kalian semua, sehingga mendapatkan perlindungan rohani dan juga kemajuan rohani yang pesat ya. Kemudian meningkatnya dari mana? Pertama kali ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, pertama kali yang dapat adalah keselamatan ya. Kenapa kok dapat keselamatan? Supaya kita ini dapat masuk ke surga ya. Kedua, nggak sampai keselamatan toh, ya toh, sudah selamat, oh ya wes berarti aku kalau meninggal nanti masuk surga, nggak sampai situ. Tuhan pengen kalau ketika sudah mendapatkan keselamatan, kita harus bertumbuh sampai ukuran penuh, sampai sama seperti Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita baca ya, kita minta dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua? Bisa dibacakan Aurel, Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perkembangan Kristus. Nah, puji Tuhan. Nah, sampai kita semua itu mencapai kesatuan iman. Ada iman.
Dan pengetahuan yang benar dari mana? Dari firman Tuhan ya. Kalau teman-teman mempunyai iman dan yakin dengan perkataan firman Tuhan, diimani ya loh, maka kita itu menjadi anak Allah ya. Lama-lama pelan-pelan diubahkan sama Tuhan. Dulu mungkin yang suka nyontekan, sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai belajar sendiri, sudah mendapatkan nilai yang bagus. Mereka kenapa? Karena tahu bahwa menyontek itu tidak baik untuk aku. Katanya firman Tuhan apa? Ya harus belajar. Kita harus belajar terus, tidak boleh mencontek sehingga ketika kita mendapatkan hasil yang bagus dapat memuliakan nama Tuhan ya. Lanjutnya. Nah, tadi seperti itu ya, tadi sudah ya. Next. Nah, di dalam hati Esra ini pasti ada, kalau misalnya di situasi tersebut pasti ada yang sisi badnya, ada yang sisi goodnya ya. Kayak ada malaikat surga, satunya malaikat surga, satunya malaikat setan ya. Nah, kalau berpikir sebagai Esra, kalau ketika dikasih kekuasaan ya oleh Raja Artasasta, kamu mau apa tak kasih semua. Kamu mau apa? Mau harta, mau pasangan, tak kasih semua. Nah, ketika sampai situ, maka yang terjadi apa? Ketika Esra mulai meninggalkan Tuhan, mulai nggak meneliti firman Tuhan, mulai nggak melakukan firman Tuhan, mulai nggak ngajar firman Tuhan sama bangsa Israel. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Esra memilih tersebut, maka ujung-ujungnya binasa ya. Tetapi ketika Esra memilih untuk meneliti, melakukan dan mengajarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah murni ya. Yuk sama-sama kita mau baca dulu ya. Dalam Lukas ayat yang pasal 21 ayat yang ke-33. Kau bacakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kemudian Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-8. Kau bacakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kenapa kok Esra ini lebih memilih firman Tuhan? Karena apa? Karena firman Tuhan ini tetap untuk selama-lamanya ya. Ketika Esra sudah tahu tujuannya, firman Tuhan ini baik untuk aku, dia pasti memilih firman Tuhan. Karena apa? Karena ini kekal selama-lamanya, gitu. Yang dunia tawarkan saat ini banyak ya, sosial media apapun itu, game dan apapun makanan ataupun hiburan dan lain-lainnya, itu semuanya akan binasa suatu saat. Tetapi kalau firman Tuhan ya, adik-adik, firman Tuhan ini ketika guru sekolah minggu sampaikan, ini sifatnya kekal. Dari dulu zamannya Esra nih sudah ada sampai selama-lamanya, bahkan sampai dunia ini berakhir. Firman Tuhan ini tetap dan kekal selamanya ya. Jadi Esra memilih yang terbaik. Nah, tahukah adik-adik di mana Esra ini? Seperti kita lihat di gambar ini, Esra ini membawa satu gulungan. Pada zaman dulu, gulungan itu sama dengan kayak salah satu kitab di Alkitab kita ya. Misalnya satu gulungan ini Kejadian, satu gulungan yang lain Keluaran. Nah, Esra ini kan ahli Taurat. Tahukah teman-teman bahwa Esra ini loh yang menyusun kitab Perjanjian Lama semua dari Kejadian sampai Maleakhi. Saking luar biasanya Esra ini ya. Karena apa? Karena Esra ini meneliti, karena Esra ini melakukan dan Esra ini mengajar sehingga dia berjalan dengan Tuhan ya. Kalau berjalan dengan Tuhan, apa yang harus dilakukan kita? Pertama yang harus dilakukan kita adalah hidup dalam terang ya. Kalau teman-teman berjalan dengan Tuhan, teman-teman otomatis hidup dalam terang. Ayo sama-sama kita mau baca lagi dalam Mazmur 119 ayat 105.
Firman Tuhan itu pelita bagi aku dan terang bagi jalanku ya. Oke, lanjut. Nah, oke, kita sampai kepada poin pentingnya 3 kemajuan rohani Ezra. Yang pertama karena dia meneliti firman Tuhan. Yang kedua yaitu melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan. Lanjut. Oke, skip aja. Nah, hasilnya dari meneliti, melakukan dan mengajar itu apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu pengharapan, ya toh. Yang kedua sukacita, tentu kita sukacita. Yang ketiga karena sukacita, kenapa? Karena meneliti firman Tuhan kita dapat mengajarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang ketiga ini adalah mahkota kita. Ketika kita mengajarkan firman Tuhan, ketika guru-guru SN mengajarkan firman Tuhan atau teman-teman memberitakan firman Tuhan, kesaksian kepada orang-orang Kristen lain, maka suatu saat Tuhan itu menghitung loh, ya, menghitung bahwa kesaksiannya teman-teman itu menjadi mahkotanya teman-teman pada saat di surga. Lanjut. Skip dulu. Apa itu? Lanjut. Membuat Indomie. Lanjut. Nah, ini ya progres ketika kita sudah melakukan, meneliti, melakukan dan mengajar. Jadi apa sih kelihatan hasil nyatanya? Yaitu pertama kali yang kelihatannya nyatanya adalah lebih baik hatinya. Ketika teman-teman sudah berjalan bersama Tuhan, otomatis sifatnya teman-teman berubah ya. Mungkin dari dulu suka marah ya, sekarang jadi lebih sabar. Mungkin dulu suka bohong sama orang tuanya, mungkin sekarang sudah enggak lagi. Yang kedua, lebih siap sedia. Ketika teman-teman sudah berjalan dengan Tuhan, maka ketika Tuhan datang, teman-teman justru senang ya. Karena apa? Karena sudah dinantikan ini bahwa kita akan sama-sama masuk ke surga untuk selamanya. Kemudian yang ketiga, terakhir, yaitu lebih mahir dipimpin sama Roh. Ya, ketika teman-teman sudah berjalan dengan Tuhan, otomatis Roh Kudus itu mengingatkan teman-teman, kamu jangan lakukan ini, kamu sebaiknya mengasihi temanmu seperti yang ini, yang itu. Nah, seperti itu ya. Terakhir, sudah sampai kesimpulan. Kita sama-sama belajar ini tiga hal aja: meneliti, melakukan dan mengajar. Meneliti, terus haus akan firman Tuhan dan percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kita yang lama, kita yang berdosa ini diubahkan sama Tuhan pelan-pelan sampai kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Kita nggak hanya cuma membaca doang, kita harus melakukannya ya. Dalam apa? Dalam jalan terang firman Tuhan dan tentu dengan pimpinan Roh Kudus dan kasih. Dan yang ketiga, kita sama-sama mau mengajarkan, kita sama-sama mau memberitakan kebaikan Tuhan kepada sekeliling kita, baik keluarga kita, mungkin ada yang belum percaya sama Tuhan, dan mungkin teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi rohaninya jatuh ya. Kita sama-sama mau bangkitkan rohaninya mereka sehingga mereka dapat lebih mendekat kepada Tuhan lagi dengan penuh rasa kasih. Oke, pokok saran sama Bapak Christian sekian. Oke, hari ini kita belajar tentang Ezra. Jadi Ezra, siapa Ezra? Raja. Bukan raja. Nanti rajanya namanya Artasasta. Ahli Alkitab, benar sekali. Umur berapa tadi? 23. Umur 23. Oke. Sekarang aku tanya, kalian berapa tahun lagi umur 23? 1000 tahun. Tuh, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. 11 tahun. 11 tahun. 13 tahun lagi. 13 tahun lagi umur 23. Pertanyaannya, kalau kalian umur 23 sudah bisa nggak jadi ahli Alkitab? Ya. Sekarang aku tanya, ada nggak yang pernah mimpi atau cita-cita kalau gerannya dulu kecil, cita-cita jadi apa? Koko pernah jawab jadi dokter, astronot, Power Ranger.
Ultraman. Jangan kamu nanya, ada nggak yang pernah nanya? Saya mau apa? Nanti umur 23 aku menjadi ahli Alkitab. Ada yang pernah? Nggak pernah? Ada nggak gini? Teman-teman kalian di kelas ada nggak yang pernah bilang, kamu tuh ngapain sih ngomong gitu? Kamu mau jadi pendeta? Biasanya kenapa itu kalau diomongin gitu? Apakah ada yang bully? Kenapa kok diomongin gitu biasanya? Jalan-jalan atau doa. Suka jalan-jalan. Kak sering kalau istirahat baca Alkitab. Kalau istirahat baca Alkitab, kamu jadi pendeta ya, gituin ya. Nah, sekarang gini, hari ini kita belajar tentang Esra. Esra ini bayangin umur 23 tahun, dia sudah memimpin satu bangsa, namanya bangsa Israel. Ngapain dipimpin waktu itu? Kok kasih konteks dulu. Ceritanya bangsa Israel ini setelah zaman Daud, setelah zaman Salomo, bangsa Israel dibuang. Bayangin waktu zamannya Daud, zamannya Salomo, Israel ini hebat banget, tapi karena melawan Tuhan dibuang. Jadi bangsa jajahan, terlunta-lunta gak tahu kemana. Esra ini pengen membalikkan bangsa Israel keluar dari pembuangan ini. Dia memimpinnya dengan cara apa? Bukan dengan seperti Musa mengangkat tongkat membelah laut, ataupun memimpin seperti siapapun yang di Alkitab hebat. Enggak. Caranya Esra gimana? Balik baca Alkitab. Itu caranya Esra. Nah, hari ini berapa banyak di antara kalian yang pernah mimpi untuk jadi Esra? Kok yakin gak pernah? Gak pernah kepikiran, terlintas sedikit pun aja gak pernah. Kenapa? Kalau cita-cita jadi apa? Presiden. Iya itu. Nah kan, emang lu Jokowi mau jadi presiden? Enggak, Prabowo. Lebih cepat Gibran daripada Prabowo. Nah, apakah kita pernah mimpikan? Enggak pernah. Sekarang mau nanya, misal kalian mimpi jadi guru, berapa banyak guru yang bisa jadi kepala sekolah? 1 dibanding berapa? Kemudian kecil sekali. Orang biasanya kalau bermimpi itu kepengen jadi orang yang kaya, yang sukses, pengen jadi presiden. Berapa persen peluangnya? 1 banding 1 juta orang, belum tentu 1 orang. Kalau kita mimpi atau punya cita-cita jadi orang yang hebat, terkenal, yang seperti kaya raya, itu mungkin sangat jauh. Tapi kita sama Tuhan dikasih tahu, mimpilah dapat perlindungan Tuhan. Mimpi dari sekarang, mimpi yo. Kenapa kamu bilang mimpi yo, cita-cita dapat perlindungan Tuhan? Yang pertama karena peluangnya lebih besar. Yang kedua, kalau kamu dilindungi Tuhan, kamu bisa dapat hatinya raja. Baca ini. Ayat 7. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Karena apa? Karena tangan Tuhan melindungi dia. Jadi raja sulit nggak? Sulit. Tapi enak mana? Jadi raja, tiap malam nggak bisa tidur, pusing mikirin rakyatnya, atau jadi orang yang dicintai sama raja. Kalau orang dicintai sama raja, apapun yang dipengen tak kasih wes sama raja. Mau makanan enak, dapat dari raja. Mau apapun, dapat dari raja. Caranya gimana? Tangan Tuhan yang melindungi dia. Tapi perlindungan ini, tadi Koko Kevin sudah bahas, perlindungan ini tujuannya buat apa? Ketika Esra mencintai Alkitab, dia dapat perlindungan. Tujuannya buat apa? Memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel untuk yang bintang baca sama-sama kemajuan rohani. Mau jadi sukses, mau dapat apapun, tujuannya kalau membuat rohani kalian semakin mundur, ya nggak dapat. Tapi kalau kalian ingin sukses, kepingin dapat segala sesuatu, tujuannya untuk kemajuan rohani, Tuhan pasti berkati. Amin. Mau kalian jadi musisi, mau main piano yang hebat, jadi penyanyi, mau kalian jadi pengusaha yang sukses, mau kalian jadi sekretaris di perusahaan yang besar, atau jadi apapun, kalau Tuhan yang melindungi, tujuannya untuk kemajuan rohani, Tuhan pasti berkati. Karena itu dari sekarang, step pertama apa? Step pertama, cintai Bible. Tadi Koko Kevin sudah bilang, dengan cara diteliti, dimengerti, dilakukan, dan yang terakhir dengan cara mengajar. Ngajar ke teman-teman yang lain, dikasih peringatan. Yang mau sama-sama dilindungi Tuhan, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Tahu lagu tangan kuat yang memegangku, tahu? Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku
kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang Ezra. Tuhan, kami mau belajar seperti Ezra yang dari muda sudah Engkau titipkan mandat atau kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan dengan cara kembali melihat Alkitab. Tuhan, ajarkan pada kami untuk mencintai setiap perintah-Mu, apapun yang Engkau katakan. Seperti Tuhan, kalau ada orang yang kami cintai, kami menuruti apa yang dia mau, apa yang dia suka. Kami juga seperti itu kepadamu Tuhan. Kami gak mau mendukakan Engkau, kami gak mau membuat Engkau sedih, tapi kami mau mencintai Engkau. Kami cinta Engkau dengan cara kami tidak mau membuat Engkau sedih, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Ajarkan pada kami dari muda dengan rendah hati untuk belajar firman-Mu, dan bukan hanya belajar tapi kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan, setiap firman yang kami lakukan ini mendatangkan kebaikan buat kami. Ketika kami lakukan setiap firman-Mu, Engkau melindungi kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat itu bisa berhasil karena perlindungan Engkau. Tuhan, biar apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami inginkan untuk masa depan kami mungkin Tuhan ada yang suka di bidang ekonomi, kami ada yang suka di bidang musik, kami ada yang suka di bidang seni, desain grafis, IT, atau apapun yang kami senangi Tuhan. Tuhan, Kau tahu masa depan kami akan menjadi seperti apa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami, biar setiap cita-cita kami, apapun yang kami lakukan, bisa memuliakan nama-Mu, dan kami semakin maju di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati kami, mungkin dari kami ada yang masih sekolah Tuhan, ataupun juga masih libur. Engkau Tuhan yang memberkati setiap keseharian kami mau terus bersama dengan Engkau. Berkati juga untuk setiap teman-teman kami yang hari ini mungkin gak hadir, mereka lagi liburan. Sertai mereka, kalau ada yang sakit juga sembuhkan, sehingga minggu depan bisa berkumpul ke tempat ini bersama-sama dengan kami untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau. Kau berkati keluarga kami, berkati mama papa kami, berkati semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk pekerjaan dari keluarga kami Tuhan, biar Kau memberkati mereka. Berkati juga buat Koko Kevin yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan kehidupan Koko Kevin lebih hari lebih indah di hadapan-Mu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Berkati rumah ini juga Tuhan, supaya di tempat ini sekolah minggu ini dapat menjadi berkat buat kami. Untuk setiap minggu kami bisa berbakti Tuhan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau menjadi seperti Ezra, mari sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Yang kelompok yang menang tadi, Apa yang mana siapa tadi? yang menang kelompok 2 tadi ya. Thank you, God bless you. Nomor 2. Nomor 2 Koko Kevin, dapat dia. God bless you. Tuhan berkati. Siapa? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gimana? Nomor 2. Kelompok 2 ini kelompoknya Nicholas ya? Tio. Aku gak dipercaya aja. Mana dipercayai? Oh, jangan lupa. Ya, di depan.